Shalom Bapak Ibu dan Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Sejarah gereja mencatat orang-orang percaya mengalami pergumulan sepanjang zaman. Ada yang dianiaya, disiksa, dicambuk, dikuliti, dibakar, disalibkan, dan berbagai penderitaan lain. Tapi mereka kuat menghadapi penderitaan. Isi doa mereka bukan meminta Tuhan menjauhkan penderitaan, tapi memohon Tuhan memberi kekuatan melewati penderitaan. Dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kalimat ini muncul bukan sebagai slogan, tapi kesaksian hidup setelah menjalani berbagai pergumulan. Hal itu kita pahami dari suratnya ke jemaat Korintus. Dalam suratnya dia menulis, "Aku banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan bahaya dari pihak bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian." Tentu deretan penderitaan ini masih bisa kita lanjutkan, termasuk ajal yang menanti. Menurut tradisi, Paulus martir dengan cara dipenggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah penderitaan seorang rasul dalam melayani, dalam memelihara jemaat. Mengapa dia kuat? Apakah dia manusia super? Tentu tidak. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Paulus mengungkap rahasia menanggung segala perkara, yaitu di dalam Dia, di dalam Yesus. Hanya ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita kuat menghadapi berbagai pergumulan, berbagai penderitaan. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita tidak pernah kehabisan kekuatan, karena sumber kekuatan kita dari Yesus. Dia tidak pernah kehabisan kekuatan untuk Dia berikan kepada kita. Dalam perjalanan hidup, tidak ada orang yang terhindar dari masalah. Terlebih di masa pandemi ini, semua kita menghadapi pergumulan, masalah. Ada yang harus berjuang melawan COVID, antara hidup dan mati. Ada yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak. Ada yang harus menutup usaha. Ada yang kehilangan pekerjaan. Beban hidup semakin bertambah. Siapakah yang sanggup menghadapi pergumulan yang panjang seperti itu? Hanya orang yang tinggal di dalam Yesus cakap menanggung segala perkara. Yesus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Yesus, kita tidak kuat menghadapi persoalan. Di luar Yesus, kekuatan kita tidak cukup. Kita akan kelelahan. Kita akan berputus asa menghadapi berbagai masalah. Mari, datanglah kepada Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Di dalam Dia, kita sanggup menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hanya tinggal di dalam Yesus memampukan kami melewati setiap pergumulan, permasalahan dalam kehidupan. Ketika kami tinggal di dalam Yesus, kekuatan kami
tidak pernah habis. Tuhan selalu beri kekuatan melewati pergumulan. Tolonglah kami bersandar kepada Yesus, mengandalkan Yesus dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.